Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibni Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya alim. Amma ba'du. Sahabatku dimanapun Anda berada, bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, berselawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabatku dimanapun Anda berada, tidak terasa hari demi hari sudah kita lewati, sudah kita lalui, sudah kita nikmati dengan berbagai macam dan ragam aktivitas di bulan Ramadan. Ternyata tinggal akhir dari penghujung bulan Ramadan, yaitu tidak lama lagi kita akan masuk ke dalam bulan setelah Ramadan, yaitu bulan Syawal. Dan di dalam bulan Syawal itu ada satu hari yang besar, yaitu hari Idul Fitri. Id artinya kembali, merujuk, balik. Fitri adalah bersih, suci. Maka dalam artian Idul Fitri itu adalah kembali kepada kesucian. Maka disitulah kita perlu merenungkan, memikirkan, dan juga mengevaluasi apakah setelah bulan Ramadan berlalu kita akan tetap di dalam belenggu hati yang kotor, tetap di dalam belenggu pikiran yang kotor, tetap di dalam belenggu hawa nafsu yang dominan mengajak kepada kemungkaran. Maka dari itu, ini adalah momen-momen yang penting, yang istimewa, yang perlu kita renungi. Kita mau setelah melalui momen-momen di bulan Ramadan masuk kepada hari yang besar, yaitu Idul Fitri, hati kita dalam keadaan bersih, bersih dari segala bentuk kekotoran. Sebagaimana kita membersihkan jasad kita ini dari lumpur, dari kotoran, dari najis, dan dari yang lainnya, begitu juga hati ruhani kita perlu dibersihkan dengan, yaitu apa? Dari riya, dari ujub, dari sombong, dari sulitnya memaafkan, agar kita masuk kepada hari besar Idul Fitri dalam keadaan hati sudah lapang untuk menerima maaf dari siapapun, untuk memaafkan siapapun, karena hati yang bersih sejatinya adalah hati yang bisa menerima siapapun dalam keadaan bagaimanapun, dalam kondisi sesulit apapun. Hati yang bersih akan bisa menerima dan akan bisa memaafkan dan akan bisa, yaitu apa? Meminta maaf dengan lapang. Maka dari itu kita perlu merenung sejenak, berhenti beraktivitas. Jangan-jangan kita masuk kepada Idul Fitri, kita masih ada di dalam lingkaran belenggu hawa nafsu kita. Yang kemarin di bulan Ramadan kita menahan nafsu kita dari mulai terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Kita menahan nafsu, nafsu makan, nafsu minum, dan nafsu yang lainnya. Akankah kita keluar dari Ramadan, kita seakan-akan membebaskan nafsu ini untuk mengembara, membebaskan nafsu ini untuk menikmati semua yang dilarang di bulan Ramadan. Nah, ini adalah sesuatu kemunduran yang harus kita waspadai. Kita mau ibadah kita semakin meningkat di luar Ramadan. Kita mau semua aktivitas, termasuk hati kita, bersih di luar Ramadan, karena sudah dilatih di bulan Ramadan. Bahkan jauh sebelum bulan Ramadan, hati ini sudah dilatih untuk bisa memaafkan,
untuk selalu senantiasa bersyukur atas semua nikmat-nikmat yang Allah berikan, termasuk nikmat kebesaran ini, yaitu Idul Fitri. Kita mau kembali kepada fitrah kita, hati dalam keadaan bersih, tidak tahu apa-apa, tidak membenci apa-apa, tidak menyukai apa-apa. Akhirnya kita tumbuh besar dan dewasa, akhirnya kita tahu apa-apa dan kita mau apa-apa, sebagaimana dikatakan oleh ulama bahwasanya an-nasu al-insanu ya'ti bila syai'in. Manusia itu lahir tidak bawa apa-apa, tidak mengetahui apa-apa, dan tidak ingin apa-apa. Dan manusia itu wayas'a li ajli syai'in, dan berjalan, akhirnya manusia itu mengetahui apa-apa dan menginginkan apa-apa. Maka dari itulah mulai muncul yaitu kebencian, mulai muncul kedengkian, mulai muncul ujub, mulai muncul ria, mulai muncul yaitu kesombongan di dalam dadanya. Kenapa? Karena dia mulai berjalan menginginkan apa-apa, mengenal apa-apa dan yang lainnya. Dan nanti pada saatnya manusia itu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tidak membawa apa-apa. Akan kembali kepada Allah dengan tidak membawa apa-apa. Yang diterima oleh Allah adalah biqalbin salim, dengan hati yang bersih, hati yang tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap ibadah kita pasti dilandasi dengan lillahi taala. Artinya apa? Orang yang bisa lillahi taala adalah orang yang hatinya bersih. Maka dari itu kita diajarkan untuk membersihkan hati dari segala bentuk kekotoran, dari semuanya, agar ibadah kita semuanya karena Allah, aktivitas kita semuanya karena Allah. Bahkan mencari dunia pun kalau landasannya adalah Allah, maka tidak akan ada kebencian, tidak akan ada permusuhan, tidak akan ada sikut menyikut, tidak akan ada yang namanya permusuhan-permusuhan, karena landasannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita perlu menata hati kita agar hati ini menjadi bersih, karena hati itu adalah diibaratkan cahaya di dalam kegelapan. Kalau dalam tubuh ini, dalam jasad ini tidak ada hati yang bercahaya, tidak ada nur yang ada dalam kolbu kita, maka gelaplah langkah kita, maka sulitlah hidup kita, kebahagiaan pun sulit untuk diraih, karena sejatinya bahagia itu ada letaknya pada hati kita. Nah, ini renungan buat kita semua agar momen-momen ini menjadikan langkah kita ke depan semakin baik dan tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Setiap aktivitas kita dilandasannya adalah Allah Subhanahu wa taala, agar kita tidak merasa kecewa, agar kita tidak merasa menyesal, agar kita tidak merasa rugi. Kenapa? Karena semuanya adalah landasannya Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga di bulan yang istimewa ini, kita menata ke depan, masuk ke dalam Idul Fitri, hati kita sudah bersih, hati kita sudah memaafkan siapapun yang pernah berbuat salah, hati kita sudah memaafkan siapapun yang menyimpan kedendaman, kebencian, dan disinilah akan muncul yaitu kebahagiaan. Sebelum bahagia di akhirat, dia sudah mencicipi bahagia di dunia. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua bisa mensucikan di bulan yang penuh keberkahan ini, penuh ampunan ini, kita masuk kepada Idul Fitri dalam keadaan suci dan bersih. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.